Ada pelajaran menarik dari seorang Alexander the Great. Alexander the Great meninggalkan 3 hal yang harus dilaksanakan apabila dia meninggal. Apabila dia meninggal dunia, Alexander the Great berpesan kepada para jenderalnya, para pengawalnya, agar melaksanakan pesannya bila benar-benar dia sudah meninggal. Apa saja 3 pesan tersebut? Mari kita ungkap satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwan muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana Allah telah senantiasa memberikan karunia, memberikan kenikmatan kepada kita semua. Apabila kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, maka insya Allah Allah akan berkenan menambah kenikmatan itu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, ikhwan sekalian, saya ingin mengajak teman-teman semua ya mengambil satu pelajaran, dan nanti teman-teman juga bisa memberikan satu atau mengambil sesuatu yang lebih dari apa yang saya sampaikan ya, yaitu tentang hal kematian, teman-teman. Hal yang berkaitan dengan kematian. Kita yakin bahwa kematian itu akan dialami oleh siapa saja ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu sudah pada maklum, itu sudah pada maklum. Tapi sejauh mana kita mempersiapkan diri kita ketika kita itu pasti akan menuju jalan itu ya. Kira-kira kalau kita menuju satu titik tertentu, apakah kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk ke sana? Nah, ini ada hal yang menarik, teman-teman. Ada cerita ini, yang namanya mati. Mati itu kan orang bisa dilawan gitu ya. Mati itu tidak bisa dilawan oleh siapapun. Sapa wae iki reso ngindari mati itu. Sebesar apapun, sekuasa apapun dia, sekaya apapun dia, sepinter apapun dia itu nggak akan bisa menghindar dari yang namanya mati. Semuanya pasti akan mati. Tidak pandang bulu siapa itu, tapi yang namanya makhluk tetap akan mati. Nah, ada satu hal yang menarik, teman-teman semua ya. Saya hubungkan, saya terbayang gitu antara surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah mulai ayat yang ke-83. Surat Al-Waqiah ayat yang ke-83 sampai ayat yang ke-87 ya. Ayat yang ke-87. Di sana ada rangkaian ayat yang sangat indah sekali yang menunjukkan bagaimana kuasa Allah yang mutlak, yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun. Sekalipun dia itu seorang raja, seorang orang yang sangat milioner, orang yang apapun lah, itu tidak akan bisa dikalahkan dengan apa yang namanya mati ya. Ini saya hubungkan dengan pesan ya, 3 pesan yang ditinggalkan oleh Alexander the Great. Jadi ini cerita raja Yunani kuno ya, ini era-era 300-an tahun sebelum Masehi. Di sana ada raja yang sangat terkenal tuh, jenenge Alexander the Great, Alexander Agung. Alexander Agung ini masih Cleopatra ya, kalau mungkin kita tahu atau kisahnya Cleopatra lah. Alexander the Great ini masih. Wah, betapa kuasanya, dikdayanya ya. Ini dia itu berpesan
ketika dia itu sakaratul maut, merasa akan mati sampai ajalnya, dia berpesan kepada para jenderalnya itu, para pengawalnya, mengko yen aku mati, ya. Mengko yen aku mati, aku pesen 3 hal. Apa 3 hal itu? Ya. 3 hal itu adalah mengko sing oleh ngusung petiku, ya, karena orang mati kan ditaruh di peti mati ya. Mengko sing oleh ngusung petiku kuwi harus dokter sing paling ahli, ya. Dokter sing paling ahli, dokter sing paling pinter sak donya ya. Yang pertama itu sing entuk ngusung petiku kudune dokter tur sing paling pinter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua sing kaping lorone mengko pas mlaku nyang makam, ya, pas mlaku nyang makam. Sepanjang jalan iki hartaku, duit, emas, opo lah sing iso disebar. Sebaren sepanjang jalan menuju makam. Jadi dari rumah dukanya sampai ke makam iki hartanya Alexander the Great kuwi kon guang yen basa Jawane sawur ya. Sawur, awake dhewe sawur kan mung 500-an ya. Paling banter 1000 ewon ngene ya. Tapi Alexander the Great ki demben hartanya itu kan nyebar ke emas ya, kepingan emas, uang logam dan sebagainya itu disebari sepanjang jalan dari rumah menuju makam. Kemudian yang ketiga, sing kaping 3, tanganku engko klewerno ya, ditokke kok pedhi ben glodal gandul ya, daplang. Dadi tangane kuwi kon ngetokke saka pedhi ben wong liya iki iso weruh. Wah, ora aneh. Jadi tangane kon ngetokke kok pedhi ben wong liya iso weruh ya. Iki piye karepe iki ya? Kok pesannya kok seperti itu ya. Nah ini ternyata loh, kita minta penjelasan dulu maksudnya apa ya, para jenderalnya kan arep nolak ya ora wani ning maksudnya piye ya, perlu tahu. Ternyata pesan yang baik dari Alexander the Great kuwi ya, Alexander the Great kuwi aku sing oleh nggawa petiku, sing oleh ngangkat nggawa petiku kuwi kudu dokter sing paling pinter. Kuwi ben do weruh ternyata dokter paling ahli pun ora iso nggondeli nyawaku. Aku tetep mati. Ya, aku duwe pengawal paling, aku dadi raja terkenal, penguasa terbesar, duwe pengawal paling kokoh. Ternyata duwe dokter paling apik, ternyata aku mati nyawa ora nek sing nggondeli. Kuwi pelajaran ya, pelajaran ya. Sing kedua ya, hartaku mengko ki sebarno ning dalan ya, sebarno ning dalan saka ngomah tekan kuburan. Kuwi maksude bondo ki ra digawa mati. Golekku ning donya ya keri ning donya. Golekku ning bumi ya keri ning bumi, ora digawa mati. Kuwi pesannya Alexander the Great ya. Sing kepapat, sing ketelu apa? Pesene tanganku ki julurna metu ben daplang godal gandul kosongan ngono kaya. Maksude napa niku? Maksude wong ki ndek ben lair ki ya tangan kosong. Saiki mati balik ki ya tangan kosong, ora nggawa apa-apa. Jadi sebesar Raja Alexander sampai diberi julukan The Great, itu nggak punya apa-apa ketika mati. Tangannya ya kosong lagi. Koyo waktu bayi ini lahir, dia juga tangannya kosong. Ini teman-teman, satu pelajaran ya. Satu pelajaran yang ditinggalkan oleh Alexander the Great. Itu kisah inspiratif ya, kisah inspiratif. Ini kalau saya ingat di surat Al-Waqiah ayat yang ke-83, itu di sana dikatakan juga, falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun
Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ini rangkaian ya ayat mulai 83 sampai 87 ya. Siapa katakan, ada dikatakan yen kowe iki iso nyegah nyawa ya. Mengapa kamu tidak mencegah nyawa itu ketika akan keluar? Falaula idza balagatil khulqum ya. Wa antum hina idzin tangdurun. Jadi pas sakaratul maut itu kan banyak orang yang nungguin ya, banyak orang yang nungguin itu. Entah dokter, entah perawat, entah keluarga dan sebagainya, banyak yang nungguin. Kenapa mereka tidak bersama-sama gondeli nyawa sing ngarep oncat gitu, sing ngarep nyawa ilang gitu. Enggak bisa kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan Allah dan para malaikatnya lebih dekat daripada kita dengan yang akan mati itu. Jadi yen awake dhewe iki rumangsa kuwasa, rumangsa rasa, rumangsa duwe hal-hal yang bisa mengendalikan ya. Kuwi ternyata nyekeli nyawa ki ra iso ya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok kundilono jalun bali nyawa kuwi mau. Jalun bali nyawa kuwi mau ternyata enggak bisa ya. Itu yang dimaksudkan, yang disindir oleh Alexander the Great mau. Ternyata sekuasa saya pun, raja sebesar saya pun, duwe pengawal dokter-dokter paling hebat pun kuwi ya mati. Dokter-dokter iso ngewangi, malah kon ngewangi ini nggawa peti mati, nggawa petine mati kuwi mau ya. Ini yang bisa dapat pelajaran ya, dari pelajaran yang baik ya, pelajaran yang baik. Ini ternyata dalam surat Al-Waqiah juga gitu. Jadi ketika kita nungguin orang sakaratul maut, kita itu ya nggak bisa gundeli. Mbok kita didit okeh toh, mbok kita punya kuasa besar toh, nggak bisa. Tetap mati namanya mati. Nah, itulah teman-teman ya. Maka apa jika kamu memang tidak dikuasai Allah, kamu tidak mengembalikannya nyawa itu ya. Jadi ketika kita punya kuasa yang paling besar ya, merasa kuat, ngopo kok nyawamu rambut gundeli ya, tetap mati. Ini teman-teman ya, pelajaran buat kita semua. Nah, ketika giliran kita yakin mati itu pasti, kemudian harta yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan, kemudian siapapun yang dulu dekat dengan kita juga akan meninggalkan kita ya. Kemudian ya hartanya kita masuk ke liang lahat juga dengan tangan hampa. Kita tidak melihat baik buruknya lubang kuburan yang akan diperuntukkan kita ya, kita nggak tahu. Jane kuburan awake dhewe iki sok ben kaya apa kuburan iki lemah apa lek mbuh serang gagas pokoknya kubur terserah sing urip kan itu. Nah, sekarang kita apa ya? Alexander the Great sing raja, kuwasa, sugih dan sebagainya wae, dia merasa nggak punya apa-apa ketika pulang, ketika meninggal. Nah, kita ingat ya, kita harus mempersiapkan bekal ya. Bekal kita apa? Ya berbuat baik ya. Berbuat baik apa? Kalau kita mungkin mencontoh atau mengambil pelajaran dari wajangannya Sunan Derajat ya. Sunan Derajat yang makamnya ada di Tuban itu beliau memberikan satu kata-kata bijak yang sangat terkenal ya. Dari tujuh kalimat peninggalan Sunan Derajat yang terkenal itu, kita ambil yang terakhir yang berisi empat hal kebaikan. Apa itu? Yang pertama adalah menehono teken marang wong kang wuta ya. Jadi berilah tongkat kepada orang yang buta. Ini tongkat ini kan macam-macam, buta itu ini sanepan ya atau kiasan ya. Itu kalau menehono teken marang wong kang wuta, wong kang wuta orang buta itu kan nggak bisa melihat.
nggak bisa melihat itu kan bisa dalam arti konotatif ya. Itu bisa macam-macam, bisa kita artikan sepaham kita lah bagaimana artinya orang yang buta itu, entah orang buta itu nggak bisa melihat dalam arti yang sebenarnya, atau orang buta itu orang yang tidak berilmu kemudian kita membiayainya biar berilmu dan macam-macam. Tapi tongkat itu adalah penuntun, penunjuk jalan ya, agar kita memberikan seseorang tongkat yang bisa menjadikan dia itu menemukan jalannya ya. Misalkan orang yang tidak bisa sekolah kita kasih beasiswa, itu namanya kita memberi tongkat. Itu menurut Sunan Derajat, memberi tongkat agar dia menemukan jalannya. Menehono teken marang wong kang wuta. Selanjutnya adalah menehono mangan marang wong kang luwe. Jadi berilah makan kepada orang yang lapar. Jadi kita sedekah ya, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian menehono busono marang wong kang wuda. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Artinya telanjang itu kan memalukan ya, aurat, aib ya. Kalau kita memberi pakaian berarti menutup aib, misalkan seperti itu. Jadi menehono pakaian marang wong kang wuda itu bisa diartikan aib kancamu kuwi tutupen. Ya, aib kancamu kuwi tutupen. Jadi ketika kita ada teman, ada orang lain yang kita tahu aibnya, ya kita jangan umbar, tapi kita kasih pakaian biar tertutup ya, biar tidak diketahui oleh yang lain. Itu namanya kita memberikan satu manfaat untuk orang lain itu. Sehingga kalau seperti itu, insya Allah aib kita juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sing kepapat, menehono ngiyup marang wong kang kudanan. Ya, pesene Sunan Derajat sing kepapat, menehono ngiyup marang wong sing kang kudanan. Beri tempat berteduh. Sehingga kalau bisa kita melaksanakan hal itu, kita itu sudah dirasa ada manfaat kepada orang lain ya, ada manfaat orang lain. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini pesan dari Sunan Derajat ya. Jadi pelajaran dari dua tokoh ini sudah bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita ini sampai ke akhirat nanti ya, agar kalau kita pas punya kuasa ya ojo senang-menang, kalau kita pas punya kekayaan ya ojo terus apa-apa bisa dituku terus semaunya sendiri dan sebagainya. Apabila kita dianugerahi oleh Allah kepintaran ya ojo terus ngominteri dan sebagainya ya. Begitulah teman-teman semua, agar potensi yang dibekalkan oleh Allah pada kita semua ini bisa kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Demikian, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.